Selama tahun 2020 ini, apakah kasus TPPU semakin meningkat atau tetap pada peringkat yang sama, Pak? Ya, hasil survei kami memang cukup tinggi ya, tapi kuantitas datanya nanti akan kami sampaikan. Tapi pada prinsipnya bahwa dengan adanya kompleksitas masalah situasi COVID seperti ini, baik dari sisi dampak sosial, dampak kesehatan, tadi yang saya sampaikan, dari sisi dampak putus sekolah, itu bisa jadi anak-anak kemudian masuk pada lubang masalah sosial, pekerjaan, dan rentan TPPO dan lain sebagainya. Makanya memang kita harus kami terus merekomendasikan juga pada stakeholder, kementerian, lembaga, memang harus ada menu solusi rumusan kebijakan yang utuh agar ya menyelesaikan akar persoalannya. Tidak sekedar bahwa tidak boleh anak turun ke jalanan. Ya, tidak sekedar itu, tetapi memastikan agar anak tidak ke jalanan itu memang harus diselesaikan akar persoalannya. Karena memang banyak varian-varian latar belakang kenapa kemudian anak turun ke jalanan, kan banyak faktor ya Mbak ya. Kalau faktor ekonomi berarti harus diselesaikan masalah ekonominya misalnya. Kedua, kalau faktor katakanlah dia dieksploitasi, maka dieksploitasi oleh orang tertentu, dia tidak bisa keluar dari jeratan eksploitasi itu, maka proses hukum tentu harus juga berjalan misalnya. Jadi sangat banyak tipologi-tipologi kenapa kemudian anak beraktivitas di jalan. Kami dari kajian kami itu memang ada beberapa tipologi, ada tipologi 1, 2, 3, dan 4 ya setidaknya. Ada misalnya mengatakan bahwa anak hidup di jalanan karena dieksploitasi, dia tidak bisa keluar dari jeratan itu. Tipologi yang kedua, dia karena ikutan teman ya untuk menambah uang jajanan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah dia terpaksa karena orang tuanya sakit-sakitan, kondisinya ekonomi tidak menentu, ya makan saja susah untuk bertahan hidup, maka dia mau nggak mau jalanan sebagai sumber kehidupan. Nah, yang terakhir adalah jalanan sebagai pilihan hidup. Itu tidak menutup banyak juga anak-anak kita yang seperti itu ya. Meskipun ada ayah ibu, tapi kalau dia memang passion kehidupannya sudah menyatakan wah jalanan rasanya enak ya, treatmentnya tentu harus berbeda. Sekali lagi harus berbeda dengan tipologi pertama, kedua, dan ketiga. Pak, baru-baru ini ada kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat yang terjadi di Kota Bekasi, di mana terdapat kasus bayi meninggal ketika dibawa sang ibu untuk meminta-minta. Nah, sejauh ini perkembangan kasusnya bagaimana, Pak? Ya, akan lebih baik ini Mbak bisa konfirmasi ke teman-teman kepolisian ya, karena memang menyangkut materi khusus ya. Tetapi yang pasti bahwa kita terus berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian untuk memastikan bahwa kasus ini clear dan tidak ada kejadian berulang dari kasus-kasus seperti itu. Karena sejatinya ini kan bukan kasus pertama ya, sebelum-sebelumnya juga banyak. Ya, lalu Pak, bisa disampaikan apa yang harus dilakukan orang tua ketika dalam himpitan ekonomi seperti kasus yang ada di Kota Bekasi ini? Kalau dari informasi yang diceritakan bahwa si ibu tersebut adalah seorang peminta-minta yang tidak bisa meninggalkan anaknya, sehingga anaknya dalam kondisi sakit pun harus dibawa. Nah, ini solusinya seperti apa Pak? Harusnya sebagai orang tua yang terhimpit masalah ekonomi saat ini. Ya, ini sejatinya memang membutuhkan kehadiran negara. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Kenapa? Dalam kondisi seperti itu, orang tua misalnya tidak memungkinkan memisahkan anak dengan ibunya karena dia terpaksa harus mencari rezeki, ya. Hal-hal seperti itu saya kira memang butuh kehadiran negara. Makanya tadi yang saya sampaikan, solusi terhadap kasus seperti ini harus berdasarkan akar masalahnya, ya. Anak ikut di jalanan, kalau ternyata memang orang tuanya memang dalam kondisi tertentu, kondisi rentan secara ekonomi, tentu ya dinas sosial harus take over, ya pemerintah daerah harus take over kasus-kasus seperti ini. Dan kalau kemudian kasus seperti ini tidak diselesaikan dengan baik sesuai dengan akar masalahnya, itu bisa jadi akan menimbulkan masalah kompleks baru bagi masyarakat yang lain. Misalnya dalam kondisi seperti ini bisa juga menginspirasi orang lain.
melakukan hal yang sama. Itu sangat mungkin terjadi. Karena melihat, wah ada orang meminta-minta bahwa ini pernah melihat berita, misalnya pendapatannya tinggi, misalnya dibandingkan pegawai negeri, bahkan juga dibandingkan reporter TV misalnya. Karena konon kan kabarnya ada 25 juta kan pernah terjadi seperti itu. Itu tentu juga harus menjadi perhatian kita, agar hal itu tidak di copy paste oleh orang lain. Kasus lainnya juga yang masih pemicunya adalah perekonomian adalah anak menikah di bawah umur. Nah, kondisi seperti ini masih selalu terjadi, Pak, dan memang hal ini banyak terjadi di daerah-daerah dibandingkan di perkotaan. Nah, ini bagaimana penyuluhan KPAI terhadap hal tersebut sejauh ini? Kita memang melakukan advokasi dengan berbagai langkah dan strategi ya terkait dengan upaya mencegah terjadinya perkawinan anak. Pada level regulasi, alhamdulillah memang Indonesia sudah berhasil menaikkan dari usia menikah 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. Ya, ini kan equal ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama memasuki ruang perkawinan itu 19 tahun. Tetapi kebijakan itu hemat kami memang bisa jadi tidak efektif kalau kemudian tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan lain, ya, karena di sana masih ada ruang seseorang melakukan perkawinan siri, di sana ada ruang juga melakukan upaya dispensasi dan lain sebagainya, meskipun ada perma yang memperketat terjadinya penanganan kasus-kasus seperti ini, ya, itu tentu merupakan dari sisi norma. Tetapi kebijakan lain yang harus juga ditumbuhkan adalah misalnya soal kebijakan wajib sekolah sampai SLTA dengan dibiayai oleh pemerintah daerah secara gratis, misalnya untuk masyarakat, itu merupakan inovasi bagus. Kenapa? Karena dari berbagai kasus yang ada, anak menikah dini itu karena putus sekolah, karena tidak memiliki daya kekuatan ekonomi untuk melanjutkan sekolah, sehingga terpaksa menikah dini. Nah, hal-hal seperti ini saya kira memang harus dibaca secara utuh oleh pemerintah daerah untuk melakukan inovasi-inovasi baru kebijakan yang dapat mencegah terjadinya perkawinan anak. Ada data tidak, Pak, dari KPAI daerah-daerah mana saja yang kerap melakukan kasus pernikahan anak di bawah umur seperti itu? Ya, ada beberapa titik ya, tapi detailnya nanti akan kami sampaikan. Misalnya di beberapa titik di Jawa Barat juga masih terjadi, di beberapa titik di Indonesia Timur juga masih terjadi, di beberapa titik di Sumatera juga masih terjadi. Itu saya kira juga harus juga menjadi perhatian. Saya kira kita semua dan juga pemerintah daerah tentu ya. Karena kan perlindungan anak ini menurut undang-undang pemerintah daerah menjadi kewajiban pemerintah daerah. Makanya upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak itu memang harus dilakukan dengan berbagai upaya agar generasi kita menjadi generasi unggul dan ke depan tentu mampu menjadi penerus bangsa ini menjadi bangsa yang hebat. Itu saya kira, Mbak. Ya, baik.